سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها العابدون اتقوا الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini hati berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita sekalian, marilah kita senantiasa berusaha sekuat tenaga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtithalu awamirillah wa tinabi nawahi sirra wa alaniyah zahirah wa batinah. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dikala kita sedang sendiri maupun dikala sedang berada di dalam keramaian, baik secara zahir maupun secara batin. Tingkat ketakwaan inilah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia maupun di akhirat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ayatillah yanjihi fi dunya wal akhirah." Dan siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khusus untuk kehidupan dunia, orang bertakwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali ayat Al-Qur'an. Misalnya dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya atau pasti Allah akan memberinya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan memberinya rezeki dengan cara yang tidak terduga. Lalu
dalam ayat 5 surat Al-Falaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus segala kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Hadirin rahimakumullah, selain menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib senantiasa untuk bersyukur kepadanya, karena kita senantiasa dilimpahkan olehnya berbagai kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Seandainya pun kita sedang mendapatkan cobaan pada hari ini, maka yakinlah bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita masih jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah dan cobaan yang sekarang ini mungkin sedang kita. Hadirin rahimakumullah, di antara kenikmatan yang harus kita syukuri adalah kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menikmati dan melewati bulan Ramadan kemarin, dan saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Syawal. Syawal dari segi bahasa artinya syala, artinya atau memiliki arti irtifa atau meningkatkan. Definisi secara bahasa ini membuat kita seharusnya terinspirasi, termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita yang selama bulan Ramadan kemarin terasa menguat dan terus meningkat. Kita bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana semangat ibadah kita dan umat Islam pada umumnya lebih tinggi di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan biasa. Masjid-masjid ramai dengan ibadah salat berjamaah, qiyamul lail, tadarus, dan berbagai ibadah lainnya, baik siang maupun malam. Kuantitas ibadah lain juga meningkat di bulan Ramadan, seperti zakat, infak, dan sedekah. Di samping tentunya ibadah utama, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Spirit atau semangat bulan Syawal adalah spirit untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita ini. Kita harus berusaha sekuat tenaga agar semangat untuk beribadah di bulan Ramadan bisa kita pertahankan, minimal kita pertahankan. Syukur-syukur bisa kita tingkatkan. Beberapa hal yang bisa kita tingkatkan di bulan Syawal ini adalah muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Muhasabah adalah melakukan introspeksi, melakukan evaluasi terhadap perjalanan ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan datang, kita senantiasa menantikannya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saatnya kini kita bermuhasabah dan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh berkah itu. Bila kita telah beramal dengan baik selama Ramadan, marilah kita pertahankan
kita pertahankan dan kita tingkatkan setelah Ramadan. Jika kita mungkin termasuk orang-orang yang suka lalai dalam melakukan kewajiban, mungkin masih teledor selama Ramadan dalam menjauhi larangan-larangan selama ibadah puasa kita, maka marilah kita segerakan diri kita untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Segera kita perbaiki diri kita sebelum maut menjemput kita, karena belum tentu kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, meskipun bulan yang penuh ampunan, rahmat, dan pelipat gandaan pahala itu kini telah berlalu, tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidak pernah berlalu kecuali dengan kematian. Siam dan qiyam tetap dianjurkan sepanjang tahun. Puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar bulan suci Ramadan. Malah ada satu jenis ibadah yang khusus Allah sediakan di bulan Syawal ini, yaitu melaksanakan puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Bisa dilaksanakan secara berturut-turut, tapi bisa juga dilaksanakan secara tidak berurutan asal masih berada di dalam bulan Syawal. Rasulullah SAW sabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa selama setahun. Bisa juga diterjemahkan kasiyami ada, seperti puasa terus-menerus. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Yang kedua, setelah kita melakukan muhasabah, adalah melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah kita selama bulan Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik di lingkungan kita sendiri maupun dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus memiliki tekad yang kuat agar tantangan yang bisa menentukan semangat ibadah ini bisa kita kalahkan. Allah telah memberikan motivasi pada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 69. "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah kita melakukan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Karena muraqabah ini akan memunculkan keyakinan di dalam hati bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah senantiasa mengawasi kita, maka akan muncul rasa takut untuk melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan muncul niat yang kuat untuk bersegera melakukan amal-amal kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Hendaklah kau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat. Tapi jika kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat. Semakin kuat tekad kita untuk bermuraqabah, maka secara otomatis akan menjadikan kita semakin sadar bahwa kita sangatlah lemah, bahwa kita sangatlah miskin dalam amal ibadah, sehingga akan memunculkan kesadaran untuk terus melipat gandakan ibadah dan kebaikan kita sebagai wujud pengambahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan memudahkan jalan bagi kita semua untuk melakukan muhasabah, mujahadah, muraqabah sebagai bentuk upaya kita untuk menjadikan bulan Syawal ini mempertahankan dan meningkatkan ibadah kita, sehingga insya Allah hari ini akan lebih baik dari kemarin, dan dari esok akan lebih baik dari hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis-sholati wassalam ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfi 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was-suyuq wal mukhtalifat wal syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم